Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Pojok Mesra dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama podcast Pojok Mesra BPTP Bengkulu. Semoga sahabat Pojok Mesra semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat meskipun masa pandemi masih melanda kita saat ini. Saya Linda Harta. Kali ini kita akan berjumpa dengan Bapak John Frison, SPTM Link. Beliau adalah salah satu peneliti yang ada di BPTP Bengkulu. Adapun segmen bincang kita kali ini, kita akan mengobrol tentang black soldier fly sebagai sumber protein alternatif untuk pakan ternak. Telah hadir bersama kita Bapak John Frison, SPTM Link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak John Frison hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ibu Linda? Alhamdulillah. Dan juga sahabat Pojok Mesra BPTP Bengkulu. Alhamdulillah. Sahabat Pojok Mesra, episode kita kali ini kita bersyukur bisa berbincang-bincang langsung dengan Pak John Frison dengan berbagai aktivitas kegiatan beliau. Alhamdulillah pada siang ini beliau menyempatkan hadir bersama kita. Alhamdulillah. Bapak John Frison, beliau adalah salah satu peneliti yang ada di BPTP Bengkulu yang kepakarannya adalah produksi ternak. Kira-kira Pak John Frison, apa yang melatar belakangi Pak John mengambil BSF sebagai sumber pakan alternatif? Baik, Bu Linda dan juga sahabat Pojok Mesra BPTP Bengkulu, tentunya yang melatar belakangi dari pemilihan pakan alternatif ini yang kita ketahui dalam dunia peternakan bahwa pakan berkualitas merupakan kunci suatu keberhasilan suatu produksi atau suatu peternakan. Nah, kita ketahui bersama bahwa pakan mengambil porsi yang lebih banyak dari semua proses produksi, yaitu bisa 60 sampai 70% ya Bu Linda ya, kita ketahui ya. Ya, bisa juga ada yang penelitian mengatakan bahwa untuk saat ini bahwa kebutuhan pakan itu mengambil porsi 60 bisa sampai 80%. Nah, tinggi sekali ya Pak John ya. Dan itu dalam dunia peternakan terutama unggas, jadi protein itu merupakan hal yang utama. Nah, kita ketahui selama ini bahwa sumber protein itu terutama adalah dari tepung ikan, tepung darah. Nah, dan itu adalah impor. Biasanya impor, Bu. Jadi sehingga benar. Itu menyebabkan mahal. Harganya menjadi mahal dan susah untuk efisiensi dalam penggunaan pakan. Nah, kita ketahui bahwa sumber protein yang ada selama ini kan dari tepung ikan saya sebutkan tadi, tepung darah, terus ada juga sih dari berbagai yang dari nabati, sumber mungkin protein nabati ya Pak John, seperti bungkil-bungkilan ya. Bungkil kelapa, tapi kan susah sekali Bu. Kita nggak ada pabrik di sini Pak John. Ya, ada juga mungkin tanaman legum juga bisa menjadi sumber protein bagi ternak. Nah, dengan mahalnya sumber protein ini, sahabat Pojok Mesra juga Ibu Linda akan membebani suatu produksi, jadi akan menjadi beban, akan menjadi beban ekonomi akan menjadi lebih dengan artinya mahalnya. Kosnya semakin tinggi Pak John. Ya betul sekali Bu Linda. Nah sehingga banyak penelitian yang mencari solusi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan protein ini, tentunya dengan sumber protein alternatif. Nah salah tidak satunya bersaing dengan dan manusia, tidak bersaing ya? dengan manusia tentunya. Itu yang utama itu Bu Linda. Dan solusi efisiensi pakan nantinya akan tercapai. Nah, dipilihlah BSF tadi Pak. BSF tadi. Sebenarnya ada beberapa jenis serangga yang sudah mulai digeluti atau diteliti pada saat ini. Selain BSF juga ada lalat rumah, terus ada juga yang ulat Hongkong. Cuman di sini kita lebih fokus ke BSF atau black soldier fly. Untuk protein dari BSF itu sendiri berdasarkan hasil penelitian dan uji proksimat itu sangat tinggi Bu, di atas 40%. Wah, jadi luar biasa ini Pak John. Cukup untuk memenuhi kebutuhan dari protein suatu ternak ya, kebutuhan ternak jadi Pak John ya. Itu sangat memungkinkan. Nah, kira-kira Pak John, sumber protein seperti BSF ini sebenarnya ini seperti apa Pak John? Baik, sahabat Pojok Mesra, kita katakan tadi BSF itu adalah black soldier fly atau lebih dikenal dengan ulat tentara hitam. Bahasa Latinnya itu Helminthia illusion. Ya agak susah ya ngomongnya. Helminthia illusion ya Pak. Helminthia illusion. Dia itu asalnya itu dari Amerika tapi sudah menyebar ke seluruh dunia. Jauh juga dia nyebrang termasuk ke Asia Tenggara dan sampai ke Indonesia. Nah sebenarnya sekarang itu BSF itu sudah ada di alam. Kalau sahabat Pojok Mesra memperhatikan biasanya bekas-bekas buah atau apa di rumah tangga, terus ada belatung,
terus ada nanti muncul lalat, tapi lalatnya itu hitam. Jadi bukan agak panjang, dia kalau sekilas seperti lebah, tapi setelah kita perhatikan dia agak berbeda ya. Berbeda. Mirip tapi tak sama, Ya, kata orang betul, itu ya. benar. Kira-kira ini budidayanya seperti apa, Pak Jon? Sulit nggak kalau sahabat Pojok Mesra ingin membudidayakan BSF ini, Pak Jon? Untuk membudidayakan BSF ini, yang nantinya kita panen itu magotnya yang menjadi sumber protein itu adalah larvanya, Bu Linda ya. Jadi bukan BSF-nya ya, Pak Jon. Kita ketahui bahwa kehidupan BSF ini singkat, Bu. Sebenarnya sangat potensial untuk protein bagi ternak. Jadi hidupnya itu singkat, cuman 40 sampai 45 hari seperti itu. Jadi 3 hari dia bertelur, menetas, kemudian kawin, jadi pupa, terus prepupa dan pupa. Jadi hanya membutuhkan waktu 45 hari. Singkat sekali. Jadi singkat sekali. Nah, terus cara membudidayakannya sebenarnya tidak perlu teknis khusus. Jadi bisa dikerjakan di rumah. Jadi bisa di rumah tangga bisa. Kita tidak perlu skill yang khusus tadi, Pak Jon. Tidak perlu. Cukup menyediakan medianya, maka lalat itu akan datang ke tempat kita, Pak Jon. Sebenarnya kalau kita di alam, apalagi sekarang kan di YouTube itu kan sudah ada jual telur gitu kan, jual pupa. Ya, benar. Jadi gampang sekali. Kalau dulu di awal-awal sih kita memang membuat perangkap atau menangkap di alam ya. Kita datangkan di alam. Cuman prosesnya itu sebenarnya gampang. Yang pertama itu kita harus kalau mancing telur ya. Mancing telur ini, nah kita ketahui bahwa lalat ini kan lalatnya itu bersih, Bu. Jadi bukan yang lalat yang menyebabkan penyakit, dia bukan vektor dari penyakit. Jadi lalatnya lalat bersih. Dia itu mau di tempat yang bersih, yang harum-harum. Nah, seperti berarti itu. Bukan hanya manusia yang suka harum ya, lalat juga suka harum. Jadi lalat itu, Bu, maunya yang tempat harum, kemudian dia akan meletakkan telur. Nah, nanti kalau kita pancing itu kalau telurnya menetas, nanti kan kita tetaskan nih dengan medianya bisa ampas tahu atau apa bekas buah-buah busuk. Setelah menetas itu, Bu, nanti kan dia jadi larva. 3 hari dia telur itu 3 hari menetas jadi larva. Nah, setelah jadi larva baru kita kembangkan. Dan medianya pun jadi larva ini bisa hidup di mana aja. Jadi di media-media yang beraroma antraktan itu dia sangat sukai. Artinya ini tidak sulit, Pak Jon. Tidak benar. Cuman intinya mau dan tidaknya ya, Pak Jon ya. Cuman mungkin untuk lalat dewasa supaya kita tidak mancing di alam terus, supaya bisa berkelanjutan, mungkin harus dibuatkan semacam perangkap ya untuk lalat dewasa. Di sana dia kawin, bertelur dan tempat khusus lah ya, Pak Jon ya. Ya di rumah juga bisa, Bu, paling buat semacam kelambu atau apa gitu kan. Ya, bisa mungkin kelambu yang udah kepake bisa digunakan dipakai, ya, Pak gitu, Jon. Bisa. Oke, seperti Pak itu, Jon. Bu. Ya, ini kira-kira ini, Pak Jon. Morfologi BSF ini seperti apa, Pak Jon? Biar semakin jelas. Tadi Pak Jon ngomong dia ini mirip sama lebah ya, atau mirip apa dia sama tidak dengan lalat hijau ini, Pak Jon? Atau yang lalat yang seperti yang kayak apa yang biasa kita lihat di rumah-rumah itu sama tidak itu? Mohon disampaikan, Pak Jon. Iya, kita ketahui bahwa BSF ini kan atau lalat tentara hitam ini warnanya itu hitam, seperti saya kata-kata dia punya abdomen seperti lebah. Jadi dia sekilas mirip lebah tapi bukan. Panjang tubuhnya itu bisa 15 sampai 20 mm. Terus tuh dia mempunyai sepasang sayap seperti itu. Dan selama hidupnya dia punya mulut tapi tidak fungsional. Artinya selama hidupnya ini lalat ini tidak makan, Bu. Jadi lalat itu bersih. Jadi selama hidupnya dia tidak makan. Hanya minum seperti ya, itu. Terus setelah cadangan makanan itu tergantung dari media yang kita berikan saat dia menjadi maggot tadi atau larva. Artinya jadi waktu kita dia mau berkembang biak itu, Pak Jon ya, media yang kita siapkan ya, Pak Jon ya. Kalau medianya banyak mengandung lemak atau protein, mungkin dia akan bertahan lebih lama. Tapi rata-rata itu memang lalat jantan dan lalat betina itu, yang betina biasanya lebih cepat mati nih, Bu. Kenapa jadi seperti itu, Pak Jon? Secara morfologi yang betina itu lebih cepat mati, Bu. Seperti gitu itu. Ya. Beda dengan lebah ya, Pak Jon. Lebah kan yang jantan ini, Mas. Secara fisiologi alat betina itu lebih gemuk gitu, lebih lebih dari bentuk tubuhnya ya, Pak Jon itu ya. lebih langsing seperti itu. Oke, Pak Jon. Nah, ini semakin menarik, Pak Jon. Tadi Pak Jon sudah menyampaikan kalau bentuk lalat yang betina ini dia lebih besar, lebih gemuk dibanding dengan BSF yang jantan. Nah, ini kira-kira Pak Jon
siklus hidupnya Pak John. Tadi Pak John baru sudah menyinggung sedikit, mungkin bisa diperjelas kembali Pak John. Baik, siklus hidup dari lalat BSF ini sebenarnya saya bilang tadi singkat, hanya 40-45 hari. Jadi kita hitung dari dia menjadi lalat dewasa. Setelah lalat dewasa itu dia akan kawin. Selama 3 hari dia akan prosesnya nih Bu. Jadi bisa 2 atau 3 hari kawin. Setelah kawin biasanya lalat jantannya akan mati. Nah, kemudian setelah 3 hari kan lalat betina bertelur. Nah, setelah bertelur yang betina pun akan mati. Nah, telur ini kalau kita telur ini akan menetas selama prosesnya juga 3 hari. Jadi setelah bertelur 3 hari telur itu akan menetas. Nah, jadi itu Bu ya, ada 3 tadi kan. Nah, setelah telur menetas akan menjadi baby maggot lah istilahnya, atau baby pupa, baby larva seperti itu. Ya, nah, setelah itu kita pindahkan di media pembesaran. Oh, ada tempat khusus Pak John ya? Ada. Ini supaya kita kan mau menangkap maggotnya Bu, yang sumber protein tadi. Benar, Pak John. Jadi setelah menetas itu selama siklusnya lebih kurang 18 hari. Jadi dari setelah menetas, jadi itu 18 hari dia akan menjadi larva. Jadi itu dari larva pun instannya ada berapa, dia berganti kulit seperti berapa kali seperti itu kan selama 18 hari. Nah, biasanya sebagai sumber protein di saat ini Bu, saat larva ini biasanya dipanen itu dari umur 18 hari, 15 hari ke atas. Tapi setelah umur 19 hari dia akan berubah lagi menjadi prepupa. Jadi tadi menjadi prepupa dan menjadi pupa. Prepupa ini dia bersiap untuk jadi pupa ya. Mungkin warnanya sudah sedikit gelap gitu. Ya, setelah jadi pupa dia akan menjadi hitam warna maggot tadi, dan dia stuck sebelum dia menetas menjadi lalat dewasa. BSF Pak ya. Atau imago istilahnya. Imago ya, benar, jadi benar. proses dari prepupa ke menetas jadi imago ini memakan waktu 14 hari. Jadi seperti itu Bu. Unik juga ini lalat Pak John ya. Kalau kita lihat ini kebesaran Allah Bu Linda. Ya, karena dia menyediakan protein hidupnya untuk menyediakan protein seperti itu. Nah, kira-kira ini Pak John, waktu dia melakukan perkawinan yang tepat itu kapan Pak John? Waktu dia bertelurnya kapan? Jam-jamnya ini Pak John. Biar kita sobat pojok mesra ini lebih bisa mempersiapkan mungkin kandangnya nanti Pak John seperti apa. Mohon disampaikan Pak John. Baik, sahabat pojok mesra BPTB Bengkulu yang kami cintai. Jadi sebenarnya kalau secara ininya Bu, masa bertelur dan kawin itu juga tergantung cuaca ternyata. Oh gitu. Jadi seandainya biasanya kalau cuacanya mendung dan kurang sinar, dia juga kayaknya tidak aktif Bu. Tidak bersemangat Pak John. Tidak bersemangat untuk kawin seperti itu kan. Ya, beda kalau cuaca panas. Kalau cuacanya itu normal, penyinaran matahari itu normal. Jadi jam 9 biasanya setelah ada sinar matahari sedikit terik, dia akan aktif untuk kawin. Tapi kalau dia mendung terus kurang sinar, dia juga kurang untuk tidak ada ini ya Pak. Ada tapi tidak aktif seperti itu Bu. Artinya dia ini lebih menyukai suhu hangat ya Pak ya, hangat ya Pak John. Betul, hangat. Tapi nanti dia mau lembab juga Bu. Jadi perlu juga mau ke penyemprotan atau apa supaya suhunya juga lembab. Nah, kalau untuk bertelur yang optimum itu ya dari pengamatan kita dari puncak bertelurnya itu dari kira-kira jam berapa ini Pak John? Jam 2 sampai jam 3 sore. Jadi 14 sampai jam 15 itu merupakan waktu puncak bertelur. Seperti itu. Habis itu meninggal. Ya, biasanya kalau kami diperhatikan itu Bu, dia awalnya itu ya mungkin pergerakannya mulai lambat, mati kemudian. Oh ya, ini Pak John, tadi kan Pak John sudah menyampaikan kalau lalat BSF ini ketika dia bertelur terus sampai dewasa, tadi kan sudah sampaikan waktu-waktunya ya Pak John. Iya. Baik. Nah, untuk larvanya ini sendiri Pak John, mohon dijelaskan apa bedanya larva BSF dan larva lalat hijau ini Pak John. Iya. Biar kita tidak salah kaprah ini nanti tiba-tiba ketika mancing, oh ini BSF, ternyata itu lalat hijau, kan salah kita. Mohon Pak John. Jadi secara fisiologi ya, larvanya itu kalau yang lalat rumah atau lalat hijau itu biasanya kan sahabat pojok mesra kan biasa ngelihat itu kalau yang belatungnya itu bening terus lincah itu belatungnya lalat rumah. Tapi kalau yang BSF atau lalat tentara hitam ini dia
tidak bening, terus ada bergaris-garis, terus jalannya tidak begitu lincah ya. Dia lambat kayak putih susu gitu Pak Jan ya. Iya, agak coklat kuningan gitu ya. Ternyata tergantung pakan juga sih. Kalau kita menyiapkan dengan pakan solid sawit, itu dia bisa agak gelap seperti itu. Oh, berarti pakan juga mempengaruhi warna larva, ya, Pak Jon ya, seperti itu. Nah, ini media apa saja yang cocok, yang bagus untuk perkembangbiakan larva BSF ini, Pak Jon? Mungkin kita tidak sadar kalau ternyata sampah rumah tangga ini bisa ternyata kita buang saja, Pak Jon. Kan ini bisa kita manfaatkan atau seperti apa? Mohon disampaikan, Pak Jon. Baik, sahabat Pojok Mesra BPTB Bengkulu, kalau media, karena kita ketahui bahwa BSF ini merupakan serangga Dipteriflora, Ibu ya. Artinya dia memakan tumbuhan dan hewan. Jadi apapun yang kita berikan sebenarnya akan dimakan, Bu. Apalagi sampah rumah tangga. Jadi itu akan bagus sekali. Terus gini, sahabat Pojok Mesra, yang perlu kita ketahui juga dari keunikan atau keunggulan dari BSF ini, lalat tentara hitam ini, dia itu saat mendekomposer bahan organik, dia tidak menimbulkan bau, karena ada enzim-enzim yang di pencernaannya itu, saya katakan lagi ini merupakan anugerah ya, seperti itu yang kita tahu. Selain pakan dia juga bisa menghasilkan kompos gitu ya, Pak, sebagai dekomposer ya. Dia bisa mengurangi pencemaran lingkungan, terus apalagi ya bisa menghasilkan protein tinggi. Jadi apapun medianya itu sebenarnya bisa semua, Bu. Cuma tergantung kita mau berikan yang mana gitu. Nah, kalau yang baru kita lakukan di BPTP Bengkulu, ini kita hanya menggunakan sampah-sampah organik yang masih gratis istilahnya, Bu ya. Kami menggunakan untuk media penetasan mungkin cukup ampas tahu, terus untuk media pembesaran kita menggunakan hanya kulit nanas seperti itu. Sampah-sampah nanas yang jualan pasar nanas. itu bisa nggak, Pak Jan? Sampah pasar juga sudah pernah kita coba. Saya pernah melihat itu, Pak Jan. Limbah solid ya. Limbah solid, limbah pertanian, limbah terus juga bisa. fesesnya ayam. Nah, itu udah pernah dicoba belum nih Pak Jan di BPTP? Sudah. Cuman gini, sepertinya kalau kita sudah pernah coba yang macam-macam limbah sebenarnya, Bu. Jadi limbah pasar, terus ada lagi ampas kelapa. Kalau ampas tahu kita tahu ya, proteinnya memang cukup tinggi dan tinggi, Pak. Harganya juga cukup mahal ya. Jadi kosnya juga tinggi jadinya. Jadi kosnya tinggi. Jadi lebih baik kita memanfaatkan sampah-sampah organik, baik rumah tangga maupun sampah pasar seperti itu. Nah, kemudian kita juga sudah coba kotoran ayam, cuman untuk penanganan kita kan mau kita mau sedikit higienis seperti itu, Bu. Dan saat ini pun sampah nanas itu masih berlimpah, jadi selain aromanya cukup harum gitu kan, terus dia kering, pas kalau untuk media itu. Jadi kita juga menggunakan untuk supaya dia tidak becek, itu kita menggunakan dedak juga sebagai untuk meremahkan media pembesaran itu atau media. Itu ya Pak Jan. Nah, kira-kira Pak Jan, ini kandungan proteinnya ini berapa Pak Jan untuk BSF ini? Ya, kalau kita baca di literatur sebenarnya ada variasi, Bu ya. Ada yang sampai menyebutkan sampai 40, ada yang 43. Tapi sahabat Pojok Mesra yang perlu diketahui bahwa protein dari maggot BSF ini cukup tinggi. Jadi di atas 40%. Jadi cukup tinggi. Kemudian selain proteinnya tinggi, dia juga mengandung asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh atau kehidupan ternak itu sendiri. Berarti untuk kebutuhan perkembangan kandungan ternak lemaknya ya. juga bagus gitu kan. Berarti ada lengkap ya Pak Jon ya, komplit, termasuk komplit. Nah, ini Pak Jon, tadi proteinnya kita sudah ketahui Pak Jon ya. Nah, kira-kira keuntungan apa dari kita beternak BSF ini Pak Jon? Yang pertama ya, kita bisa menghasilkan protein sendiri untuk pakan ternak, bukan hanya ternak, mungkin untuk ikan di rumahan. Terus kemudian mencegah polusi. Jadi BSF ini bisa mengolah sampah menjadi protein nantinya kan. Nah, kemudian BSF ini bisa diberikan dalam bentuk segar maupun dijadikan tepung sebagai formulasi pakan nanti atau campuran pakan. Nah, selain itu juga bekas pakan yang diberikan pakan maggot tadi, limbah yang sudah kita berikan itu akan menjadi pupuk kompos, Pak Jon. Sehingga rumah tangga kita khususnya, jadi kita itu bisa memenuhi kebutuhan sayuran
Kalau kita aktif menanam nih Bu, jadi bisa mendatangkan sayuran organik yang cukup sehat. Oke. Artinya sekali kita beternak, dua keuntungan yang kita Iya, dapat ya betul. Pak Jon. 2-3 Bu. Ya. Artinya satu untuk pakan ternak, satu Satu juga untuk untuk kompos iya, Pak Jon. betul. Dan tiganya tuh lingkungan kita menjadi Jadi sehat ya bersih. seperti Ya, itu ya benar. Pak Jon. Nah Sobat Pojok Mesra dimanapun Anda berada, cukup lengkap tadi informasi yang sudah disampaikan Pak Jon Firson. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Jon sudah mau Sama-sama, Bu berbagi Linda. ilmu pada Ya. Sobat Pojok Mesra pada siang hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan tadi ini bisa menambah pengetahuan kita semua dan baiklah kita akhiri bincang-bincang kita pada podcast Pojok Mesra BPTP Bengkulu ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, dan kita semua sehat selalu. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Pojok Mesra.